Anies Rashid Baswedan. Sejumlah tokoh dan petinggi partai mulai turun gunung berkampanye memenangkan pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala berkampanye bareng Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Tegalega, Bandung. Menurut Anies, kehadiran keduanya bawa pesan kebangsaan dan agar negara tak tergelincir pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga feodalisme. Sementara Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mengaku optimistis Paslon Amin bisa meraih suara di atas 50% di Jawa Barat. Menjaga persatuan di atas segalanya sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktek nepotisme, pada praktek feodalisme. Kalau semangat seperti begini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Seminggu sebelumnya, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di tempat yang sama. Kepada para pendukungnya, Ganjar menyerukan agar memenangkan Pilpres 3 kali berturut-turut pada Pilpres 2024. Sementara Megawati Soekarnoputri meminta perangkat desa dan aparat agar netral dalam menghadapi tahun politik. Mari kita satukan kekuatan, kita ciptakan kemenangan hat-trick, dan kekuatan itu ada di Anda semuanya. Terus tentara sampai mukulin rakyatnya, siapa dia? Dia itu adalah abdi negara. Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kampanye ke berbagai daerah di Jawa Timur, mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Presiden ke-6 RI itu menyebut kampanye ini untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran sekaligus memaksimalkan perolehan suara Partai Demokrat. Yang baik-baik dari Pak Jokowi juga dilanjutkan. Oleh karena itu pilih pasangan Prabowo Gibran. Turun gunungnya para tokoh nasional ini menjadi upaya bagi para capres-cawapres untuk meraup dukungan sebanyak-banyaknya saat pencoblosan 14 Februari nanti. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana turun gunungnya Yusuf Kala, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono bisa berdampak pada dukungan Capres-Cawapres di Pilpres 2024? Kami akan membahasnya bersama Saan Mustopa dari Timnas Anies Mohaimin, ada Viva Yoga Mauladi dari TKN Prabowo Gibran, dan Michael Sianipar dari TPN Ganjar Mahfud, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya dari sesuai nomor urut aja lah ya, ke Kang Saan dulu. Jadi sebenarnya untuk tokoh senior turun gunung, negarawan turun gunung, ini seberapa besar dampaknya? Ya, menurut saya penting ya, baik secara elektoral maupun juga buat support moral. Ya. Ada dua hal. Pertama tentu kehadiran para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional untuk mendampingi para calon presiden dan wakil presiden dalam setiap kesempatan kampanye, dari secara moral juga akan memberikan dorongan moral yang kuat bagi calon presidennya. Yang kedua, tokoh-tokoh nasional seperti Pak Yusuf Kala maupun Pak Surya Paloh tentu juga punya magnet elektoral. Dan ini tentu juga nanti bisa berdampak terhadap elektoral calon presiden dan wakil presiden. Tentu apa yang kami dukung yaitu Pak Anies dan Pak Mohaimin. Jadi kita lihat di dua hal itu saja dari sisi aspek kehadiran mereka semua. Oke, kalau dari paslon 02, Mas Siva, apakah kehadiran Pak SB yang turun gunung dan juga mungkin pasti diharapkan dukungan dari Pak Jokowi ini menambah elektabilitas Prabowo Gibran, yakin dengan hal ini? Ya, diharapkan dengan tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh partai politik pendukung koalisi Indonesia Maju turun bersama dengan pasangan calon. Tujuannya adalah agar ada penambahan intensif elektoral secara efektif karena masing-masing tokoh di berbagai partai politik tentu punya basis konstituen sendiri, punya basis yang bersifat ideologis, punya pasar sendiri, sehingga mereka turun dalam rangka untuk menyemarakkan pasangan calon, bergembira di kampanye, serta yang lebih penting adalah ada soliditas dari koalisi Indonesia Maju, ternyata kompak, solid,
sama-sama berjuang di dalam basis konstituennya masing-masing, dan dengan kondisi seperti ini diharapkan perolehan elektabilitas pasangan 02 akan semakin meningkat. Masih ada waktu beberapa hari untuk penambahan elektoral ke depan. Kalau dari paslon 03, Mas Michael, kehadiran Bu Mega tentu yang jadi motor utama ini bisa mendongkrak elektabilitas. Memang ini yang jadi salah satu faktor utama untuk merebut suara pemilih? Ya, kami yakin dengan kehadiran Ibu Mega menunjukkan soliditas dari partai-partai pendukung untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan juga Prof. Mahfud MD. Kami melihat bahwa sekarang ini sudah tinggal 2 minggu menuju hari pemilihan, sekarang juga sudah saatnya kampanye akbar terbuka, dan sekarang adalah saatnya untuk hitam putih harus clear, tidak ada lagi abu-abu. Jadi bagi barisan pendukung, bagi orang-orang mungkin yang masih menimbang-nimbang, sekarang sudah saatnya untuk memutuskan mau mendukung yang mana, dan tiba saja nanti di hari pemilihan datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi kami melihat bahwa banyaknya tokoh-tokoh yang turun gunung termasuk untuk mendukung pasangan calon kami adalah satu ekspresi dan wujud nyata dari dukungan yang solid yang terus kita tonjolkan, kita kedepankan, bahwa kami punya mesin partai-partai yang siap, kita punya mesin relawan juga yang sudah siap, kita mau menjemput kemenangan di tanggal 14 Februari nanti. Selain memilih sosok capres-cawapres, Mas Umam melihat bagaimana pengaruh figur-figur tokoh bangsa ini untuk mendongkrak elektabilitas masing-masing suara pemilih yang mungkin masih bimbang sampai sekarang? Ya, memang baik kingmaker maupun queenmaker yang terdistribusi secara merata di masing-masing paslon 01, 02, dan juga 03, memang tetap akan memiliki basis insentif elektoral yang cukup memadai. Meskipun per hari ini memang terjadi semacam stagnasi elektabilitas di masing-masing paslon, tetapi setidaknya kita tahu bahwa tokoh-tokoh seperti Pak JK di 01, kemudian Pak Surya Paloh di 01, kemudian Pak SBY di 02, termasuk juga meskipun belum secara terbuka, keberpihakan Pak Jokowi juga semakin vulgar menunjukkan keberpihakannya pada 02, dan di sisi yang lain ada queenmaker Bu Mega di 03. Dan kita tahu meskipun sebagian dianggap sebagai veteran, tetapi diakui atau tidak mereka masih tetap memiliki pengaruh, termasuk juga harisma dan juga jaringan kekuatan elektoral yang cukup memadai dan juga diperhitungkan. Yang menjadi concern adalah tentu keterlibatan mereka bagi 01 dan 03, hadirnya Pak JK, Pak Surya Paloh, termasuk Bu Mega adalah untuk mengintensifkan perlawanan untuk tampil kompetitif agar bisa memaksa kubu 02 mundur dan juga kemudian masuk di putaran kedua. Sementara hadirnya dari Pak SBY dan juga tentu barangkali kita tidak tahu apakah di detik-detik terakhir nanti Pak Jokowi akan semakin terbuka mendeklarasikan dukungannya pada 02, tentu target utama adalah memastikan kemenangan satu putaran. Seberapa efektif akan kita uji di 14 Februari nanti. Oke, saya tanya ke Kang Saan dulu, apa betul memang Pak JK ini turun gunung untuk mendongkrak elektabilitas Pak Anies juga Caimin agar bisa masuk ke putaran kedua, karena melihat sejauh ini lawan paling berat adalah 02? Kalau kita lihat ya dari data-data survei ya, baik yang dipublish ke publik dan juga mungkin masing-masing tim pasangan calon memiliki data-data internal yang tidak dipublish, partai-partai koalisi juga sama memiliki data-data partai yang survei yang tidak dipublish. Sejauh ini bahwa potensi untuk 2 putaran itu kan sangat besar. Bahkan kami sangat meyakini bahwa Pilpres ini bisa menjadi 2 putaran. Nah, karena itu tentu di sisa waktu kampanye ini yang hitungannya tinggal 12 hari, karena nanti tanggal 10 sudah akhir masa kampanye, dan 11 sampai 13 itu masa tenang, dan 14 pelaksanaannya, kita ingin melakukan akselerasi elektoral dari calon presiden dan wakil presiden 01 ya. Jadi kita ingin melakukan akselerasi elektoral, dan tentu untuk melakukan akselerasi elektoral ini membutuhkan banyak dukungan, termasuk juga tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional yang
kami yakini memiliki rekam jejak yang baik, memiliki prestasi, dan memiliki basis dukungan yang kuat. Misalnya seperti Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla memiliki basis dukungan yang sangat kuat misalnya di Indonesia bagian timur, di daerah-daerah Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah timur ya itu sangat kuat. Yang kedua juga tokoh-tokoh dalam hal ini ketua-ketua umum partai diharapkan juga kehadiran mereka langsung terjun di ikut kampanye juga ini untuk tadi mensolidkan dan sekaligus membuat daya dorong bagi struktur maupun kader-kader partai untuk terus bergerak dalam rangka melakukan akselerasi elektoral pasangan calon presiden dan wakil presiden. Okay. Jadi sekali lagi bahwa kehadiran mereka tentu akan memberikan dampak elektoral yang positif. Kalau dari 02 Mas Viva, apakah kehadiran Pak SBY yang jelas-jelas di kampanye akbar membakar semangat agar mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ditambah juga Pak Jokowi meskipun tidak terbuka menyatakan kampanye, tapi kita lihat beberapa waktu terakhir ini turun gunung ke Jawa Tengah dan terakhir juga ngebakso dengan Pak Prabowo. Apakah ini satu-satunya cara untuk memaksa menang di satu putaran? Karena kalau kita lihat saat ini komposisinya kalau 2 putaran, tampaknya pasangan 01 dan 03 ini lebih dekat untuk bekerja sama di putaran nanti. Gimana Mas Viva? Putaran kedua oke, apalagi 1 putaran. Jadi intinya pasangan calon 02 tidak lagi melihat apakah ini putaran sampai 1 putaran, apa 2 putaran. Kita ingin memaksimalkan pencapaian elektoral pada putaran pertama. Diupayakan bisa lebih dari 50%. Ini kan namanya target. Jadi saya rasa dari pasangan yang lain juga dalam menarasikan terhadap perjuangan di lapangan kan juga sama 1 putaran saja. Nah, yang lebih penting lagi dengan adanya distribusi para tokoh-tokoh nasional di partai politik masing-masing di Koalisi Indonesia Maju, kami merasa yakin bahwa akan terjadi peningkatan eskalasi elektoral pada saat 2 minggu ini, dan kita harapkan proses untuk penambahan suara di paslon 02 ini akan bisa berjalan secara signifikan karena mesin partai berjalan, relawan berjalan, tokoh-tokoh nasional sebagai pendukung Koalisi Indonesia Maju yang mereka masing-masing personal memiliki karisma dan memiliki basis konstituen sendiri-sendiri juga berjalan dan turun gunung, sehingga kalau diakumulasikan kita berharap akan ada penambahan intensif elektoral secara eskalatif, sehingga nanti kita tunggu biar rakyat yang akan menilai apakah nanti bisa 1 putaran atau 2 putaran. Kami tidak mempertimbangkan pasangan 01 akan bekerja sama dengan 03, tidak, karena masing-masing dari pasangan calon juga melakukan komunikasi dengan kami, dan itu menjadi bagian dari proses komunikasi politik yang biasa saja, yang normal, karena seluruh pasangan calon saya menilai fokus pada putaran pertama dahulu. Nanti hasilnya bagaimana, baru kita buka komunikasi selanjutnya. Kalau untuk paslon 03, Mas Michael, apakah yang paling logis adalah untuk insentif elektoral ini mendongkrak sampai ke putaran berikut, yang putaran kedua? Atau dari awal ya ada juga target untuk menang 1 putaran dengan turun gunungnya Bu Mega? Ya, kalau kami sih realistis ya, bahwa di dalam satu kontes di mana ada 3 calon itu lebih baik kita bersiap untuk ada 2 putaran. Jadi tentu kita harus punya modal yang kuat di putaran pertama sehingga lolos masuk ke putaran kedua, dan juga modal itu akan membuat kita di posisi yang lebih baik lagi untuk memenangkan putaran kedua. Jadi dari tim Ganjar Mahfud, kami ya optimis untuk 2 putaran, dan kita mempersiapkan diri, stamina untuk itu. Karena ini akan menjadi satu perjalanan pertarungan yang cukup panjang sampai dengan bulan Juni. Tapi di putaran pertama sekali lagi signifikansinya sangat besar. Kami ingin memastikan supaya kita di posisi yang kuat, dan di 2 minggu terakhir ini adalah ibaratnya kalau maraton sudah etapa terakhir ini. Sudah saatnya kita juga sprint untuk memastikan kita bisa menyelesaikan dengan kuat di putaran pertama ini. Jadi itu yang sedang kita lihat sekarang dengan banyaknya tokoh yang turun gunung, dan Pak Ganjar juga bahkan keliling ke daerah menginap di rumah warga, menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat. Itu yang ingin kita tonjolkan.
Karena di 2 minggu ini kita berharap menggugah hati nurani masyarakat supaya masyarakat tidak takut dalam menentukan pilihan. Supaya mereka melihat bahwa ini adalah penentuan yang sangat berpengaruh terhadap sejarah Indonesia, agar mereka bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan isi hatinya, tapi tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut. Dan itu yang kita harapkan. Jadi kita mau show of force, kita tunjukkan bahwa pendukung-pendukung kita ini solid, dan pendukung kita berani untuk datang ke TPS dan memilih sesuai dengan isi hatinya. Kalau saya lihat, Mas Umam, saat kalau main game ya, ada raja terakhir sudah turun, kalau di catur ini rajanya sudah mulai bergerak, artinya kan memang posisinya hari-hari ini sangat krusial. Tapi bagaimana Mas Umam membaca? Ya kalau kita lihat kan memang rata-rata adalah ketua umum parpol, tapi ada juga yang unik, misalnya Pak JK, bukan ketua umum partai politik, senior di Golkar mendukung 02, tapi Pak JK ke Mas Anies. Nah bagaimana melihat, apakah memang regenerasi ini belum kita lihat, sehingga tokoh-tokoh senior dari masing-masing paslon ini harus jadi motor utama selama kampanye? Iya, memang regenerasi tentu sudah terjadi di masing-masing mesin politik yang ada, tetapi kehadiran dari mereka yang sudah senior, yang kemudian memiliki pengalaman yang cukup matang, karena kekuatan terbesar yang tidak dimiliki oleh generasi muda di mesin-mesin partai politik, di tim ses dan lain sebagainya, adalah pengalaman dalam pertarungan sebelumnya. Nah, maka kemudian kehadiran mereka begitu meaningful. Misalnya, kalau misal kita cermati, tentu kehadiran mereka diharapkan bisa melakukan eskalasi di fase menit terakhir ini. Kalau misal kita cermati, Mbak, di Pilpres sebelumnya, itu Jawa Timur ada sekitar 7 juta suara yang tidak tergarap. Di Jawa Tengah ada sekitar 6 juta suara yang tidak tergarap. Di Jawa Barat kurang lebih juga sama, ada sekitar 7 juta suara yang tidak tergarap. Kalau misal kemudian infrastruktur pemenangan termasuk juga para kingmaker dan juga queenmaker bisa bekerja secara optimal, tentu itu kemudian diharapkan bisa menghadirkan lecutan yang jauh lebih signifikan. Misalnya Pak SBY berada di wilayah Jawa Timur, karena basisnya memang di Jawa Timur, termasuk juga di Jawa Barat. Tampaknya Pak SBY begitu all out, karena bagaimanapun juga kemenangan dari Prabowo Gibran adalah sebuah pertaruhan besar bagi Demokrat yang sudah memilih 10 tahun berpuasa dari kekuasaan. Di sisi yang lain, kita juga tahu Pak Jokowi kemarin sepertinya menyampaikan statement bahwa Presiden boleh berkampanye. Saya menduga statement itu adalah sebuah bridging yang kemudian barangkali akan dipertimbangkan bagi beliau untuk menentukan apakah akan menunjukkan keberpihakan secara terbuka di detik-detik terakhir atau tidak. Setidaknya kalau misalnya itu dilakukan, barangkali di momentum rapat akbar, rapat terbuka di GBK tanggal 10 Februari yang akan datang. Nah, adapun kemudian Pak JK, Pak Surya Paloh, tentu ini juga bagian dari upaya untuk menggelorakan itu. Dan salah satu kekuatan dari Pak JK misalnya, beliau memiliki akar yang cukup kuat di HMI, beliau juga bagian dari pimpinan di DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang tentu bisa mengoptimalkan jejaring basis kekuatan Islam moderat. Karena bagaimanapun juga posisi saat ini misalnya di basis pemilih massa di Muhammadiyah cukup lumayan yang kemudian berada di kubu 01. Meskipun sebagian dengan mesin politiknya PAN, tetap sebagian ada di 02. Sementara di saat yang sama kita juga melihat ada faksionalisme yang cukup intens di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Dan kehadiran dari Pak JK tentu juga bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan Islam moderat itu. Adapun kemudian di 03 tentu Bu Mega sebenarnya beliau tidak turun gunung karena memang keseharian beliau sebagai ketua umum partai ya ini bagian dari kerja-kerja politik yang patut diapresiasi dan beliau juga ikut langsung terlibat di lapangan. Yang pasti queenmaker dan juga kingmaker dalam konteks ini adalah bagian dari infrastruktur pemenangan yang diharapkan bisa mempertebal margin dari kemenangan di putaran pertama ini kalau misal kemudian targetnya 1 putaran. Tapi kalau misal kemudian 01 dan juga 03 bisa melakukan perlawanan signifikan, maka tidak menutup kemungkinan kubu 02 bisa dipaksa untuk masuk dalam putaran kedua. Tetapi kalau sekali lagi yang saya cermati Mbak, begitu intensnya Pak Jokowi termasuk Pak SBY, salah satunya adalah untuk menguras habis basis pemilih loyal Pak Jokowi yang selama ini berada di 03, karena bagaimanapun juga jika elektabilitas 03 bisa disapu bersih dalam konteks ini basis pemilih loyal Jokowi digiring ke 02,
maka potensi satu putaran itu berpotensi terbuka. Terima kasih. Bicara soal suara lantang dari para tokoh senior ini, apakah memang yang kita dengarkan beberapa waktu terakhir, misalnya Pak JK keras sekali mengkritisi bahwa ada sumpah presiden untuk soal netralitas di pemilu ini, lalu juga dari Bu Mega juga yang mengingatkan soal aparat jangan sampai turun di gelanggang politik ini. Nah, apakah ini selain mengingatkan netralitas pemilu, tapi sekaligus juga setali tiga uang dengan melecut elektabilitas dari masing-masing paslon ini, Kang Saan? Ya, soal netralitas ini kan penting ya, di mana institusi-institusi negara, birokrasi, dan juga ASN itu untuk menjaga netralitasnya. Dan ini harus jadi teladan di tingkat paling atasnya kan. Jadi kalau misalnya diteladani di atasnya terjadi netral, ketika bicara untuk menghimbau atau meminta aparat-aparat di bawah untuk netral, itu akan diikuti. Tapi kalau misalnya ada keberpihakan di level tertinggi, maka tentu di bawahnya juga akan ada semacam mengikuti gitu loh sikap-sikap itu tadi. Dan tentu sekali lagi semua institusi negara harus punya komitmen yang sama bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar pemilu ini tidak tercederai dengan adanya intervensi, dengan adanya ketidaknetralan yang nanti akan terjadi kalau tidak ada keteladanan itu secara terstruktur. Jadi dari struktur yang paling atas sampai ke paling bawah. Dan tentu sekali lagi ini akan menodai proses pemilu kita, dan tentu juga nanti ini menjadi masalah bagi proses demokratisasi di kita. Jadi walaupun misalnya secara personal memiliki hak untuk berpihak, hak untuk menentukan pilihan, tapi secara dalam konteks kenegarawanan untuk sama-sama membuat pemilu ini berjalan dengan baik, mestinya hal-hal seperti itu untuk bisa dihindari. Oke, kalau dari Mas Viva bagaimana agar tudingan-tudingan, karena kan sejauh ini penguasa dekatnya dengan 02, ini tidak menggerus elektabilitas, karena kan yang diwaspadai adalah seruan-seruan itu, tudingan-tudingan itu mengarahnya kepada tergerusnya elektabilitas. Ya, TKN Prabowo Gibran tetap mematuhi aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Seluruh pokok persoalan yang berkaitan dengan pemilu presiden ada di dalam semua. Jadi proses untuk pengembangan kualitas demokrasi itu harus patuh kepada undang-undang. Kalau misalnya ASN, Polri, TNI disebutkan, ya harus netral. Apalagi TNI Polri yang tidak punya hak pilih, tapi keluarganya memiliki. Oleh karena itu, TKN Prabowo Gibran mendorong agar proses pengembangan institusi kelembagaan demokrasi ini di dalam pemilu bisa berjalan dengan baik. Kalau kemudian ada masalah penyimpangan, kecurangan, kan ada Bawaslu, ada di tingkat Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, sampai ke pengawas TPS. Kemudian ada Gakumdu, yang itu adalah merupakan gabungan dari Bawaslu, polisi, dan kejaksaan. Jadi proses pengawasan kelembagaan negara itu sudah ada dan sudah terbentuk. Dan yang kedua, proses pengawasan dari media sosial ini sungguh luar biasa. Mereka akan bergerak 24 jam untuk mengawasi potensi kecurangan, penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Apakah benar atau salah, peristiwa itu pasti akan diupload oleh mereka. Dan ini ada bagusnya karena mereka melakukan proses monitoring dan pemantauan dari segala proses yang ada. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh untuk membangun narasi-narasi yang mengkhawatirkan atau mendiskreditkan pasangan calon tertentu. Misalnya pasangan calon 02 yang dianggap curang, menyimpang. Kalau kemudian ada kecurangan, ada penyimpangan, laporkan. Kan sudah ada institusi negara, ada media sosial, dan kita bisa cross-check tentang kondisi objektif apa yang terjadi di lapangan. Intinya bisa dilaporkan jika ada kecurangan, tapi jangan tuding-tuding. Begitu berikutnya kalau dari Mas Michael, apakah ini juga salah satu strategi untuk menaikkan elektabilitas soal netralitas ini? Ya, menurut kami sih sebenarnya netralitas ini kan hal yang sangat sakral ya, apalagi bicara dari institusi negara.
Kalau sampai ada institusi negara, aparat-aparat yang dikerahkan untuk mendukung calon tertentu, ini menciderai demokrasi. Dan ini dampaknya jangka panjang. Pemilu boleh saja sekali 5 tahun, tapi kita membangun institusi demokrasi itu butuh waktu yang lama. Kalau kita korbankan hanya demi kepentingan kelompok tertentu, ini akan sangat merugikan bangsa kita secara jangka panjang. Jangan sampai pemerintahan yang terpilih dari manapun nih, dari paslon manapun, mau itu dari kami, dari 01, dari 02, jangan sampai paslon yang terpilih itu punya krisis legitimasi dan krisis moral, bahkan dari saat dia dinyatakan terpilih. Jadi bagi kami sangat penting untuk kita menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, dan kita memastikan ada netralitas yang dihormati dan dijaga, dan itu ketegasan yang kami minta dari pemimpin tertinggi Republik ini, termasuk dari Pak Presiden, supaya memastikan semua institusi negara itu bersikap netral. Kita tahu pemilu tinggal 2 minggu lagi, semua pasti akan gas. Kami di dalam politik ini ya punya prinsip kita berharap yang terbaik, tapi mempersiapkan skenario terburuk. Bahwa bisa saja ada senjata-senjata pemungkas yang dikerahkan untuk minggu-minggu terakhir. Kita akan siap untuk itu. Tapi kita sangat berharap netralitas dari institusi pemerintahan ini bisa kita jaga karena ini menyangkut legitimasi pemerintahan berikutnya. Oke, terakhir Mas Umam, singkat saja bagaimana para tokoh senior ini menjaga pemilu, termasuk juga jadi momen-momen krusial untuk menaikkan elektabilitas masing-masing pasangan calon di menit-menit terakhir. Ya, statement-statement kritis seperti yang disampaikan oleh Pak JK tentu memiliki 2 makna. Pertama tentu itu diharapkan bisa menghadirkan insentif elektoral bagi misalnya Mas Anies dan juga Cak Imin sebagai paslon nomor urut 1, dan juga di saat yang sama tentu itu berfungsi untuk melakukan delegitimasi terhadap kredibilitas paslon yang lain. Jadi tujuan elektoral memang ada. Tetapi yang lebih penting, ini akan menjadi sebuah wake up call, seruan moral, karena bagaimanapun juga netralitas kekuasaan negara itu mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah demokrasi yang fair, pemilu yang adil, pemilu yang transparan. Nah, apa yang terjadi saat ini memang di atas kertas, pejabat negara, presiden, secara undang-undang 299 tentu memperbolehkan. Tetapi kalau misal kita rujuk sekali lagi, spiritnya itu di pasal 282, 283, yang mana presiden termasuk para pejabat negara harus bisa memilah mana domain privat dan domain publik. Nah, itu yang kemudian seringkali terjadi campur aduk. Nah, akhirnya kemudian seringkali abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan berjalan di ruang gelap kekuasaan. Ini yang kemudian tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kita juga tetap berharap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tetap bekerja secara optimal. Kalau misal pemilu tidak berani mengingatkan, maka dalam bahasa di kampung saya misalnya disebut sebagai wujuduhu keadamihi. Ada, tapi seperti nggak ada. Tetapi spirit yang terkuat adalah kita tetap harus menjaga marwah pemilu ini. Jangan sampai kemudian tudingan-tudingan tidak berdasar kemudian terus berkembang, endingnya legitimasi pemerintahan yang terpilih dipertaruhkan pasca pemilu nanti. Kita sama-sama jaga pemilu, jadi tokoh senior turun gunung bukan hanya soal insentif elektoral, tapi juga sama-sama menjaga pemilu ini berjalan secara jujur, adil, demokratis. Terima kasih Kang Saan Mustafa dari Timnas Anies Mohaimin, terima kasih Mas Viva Yoga Mauladi dari TKN Prabowo Gibran, terima kasih Mas Michael Sianipar dari TPN Ganjar Mahfud, dan Mas Ahmad Hoyrul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.